Sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 189. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Bilar panik sekarang. Dia telah berada di jalan selama bertahun-tahun. Dan dia secara alami tahu siapa yang bisa memprovokasi, siapa yang tidak bisa dia sakiti. Ketika dia melihat Rizal dan orang-orang ini datang untuk membantu Aditya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan hari ini terlalu gegabah. Dia tahu bahwa Aditya memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan dia tidak dapat membantu Sony keluar dari ini. Sony, Sony, kau bajingan, ingin membunuhku. Bilar memelototi Sony, memarahi bajingan ini di dalam hatinya. Sony tidak tahu apa yang dipikirkan Bilar. Dalam kesannya, ayah mertuanya adalah karakter yang cukup kuat, dan dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Aditya. Ayah mertua, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan hancurkan Aditya. Sony berteriak keras. Dia tidak sabar. Bilar mengutuk Sony diam-diam di dalam hatinya. Berpikir bagaimana kamu bisa membiarkan saya menghancurkan Aditya. Apakah kamu ingin membunuh Aditya dan anggota tim tempur khusus yang dibawanya dengan tangan kosong? Apakah kamu pikir aku abadi? Sialan. Aku tidak bisa mengendalikan ini. Bilar menunjuk Sony dan mengutuk. Itu membuat Sony sedikit bingung. Sebelumnya, Bilar menepuk dadanya untuk menjamin semuanya, mengatakan bahwa dia pasti akan bisa membersihkan Aditya dengan menyedihkan dan membantunya membalas dendam. Tapi sekarang sepertinya Bilar ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu pengecut. Apakah kamu takut dengan Aditya? Sony menggertakkan giginya dengan marah, menunjuk ke Bilar dan mengutuk. Bilar benar-benar tidak menyangka Sony berani memarahinya seperti ini, dan wajahnya berubah menjadi merah karena marah. Indri tidak menyangka Sony benar-benar akan memarahi ayahnya, yang terlalu keterlaluan. Sony, kamu bajingan, beraninya memarahi ayahku. Indri menunjuk Sony dan memarahi. Aku akan menidurimu. Brengsek, kamu melihat bahwa kamu telah meledakkan ayahmu ke langit. Itu adalah kekacauan yang setengah-setengah untuk waktu yang lama. Sony memarahi Indri dengan cara yang sangat bejat. Itu hidup sekarang Indri dan ayahnya alias Bilar. Ayah dan anak perempuan membentuk kelompok untuk memarahi Sony. Aditya menyaksikan dari samping, benar-benar terdiam. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan Anjani, dan untuk membersihkan kelompok Sony. Aditya tidak datang untuk melihat mereka saling memarahi. Diam, kataku. Aditya berteriak keras. Teriakan ini sangat membantu. Sony dan yang lainnya segera menutup mulut mereka, dan tidak ada yang berani bicara lagi. Aditya tidak punya waktu untuk menggerutu dengan mereka. Jadi dia berkata kepada Rizal, bawa keluarga tidak dan putranya ke samping dan beri mereka pelajaran yang baik, sehingga mereka menyesal datang ke dunia ini. Ya, Rizal telah menunggu perintah Aditya. Pada saat ini, dia setuju, dan bergegas dengan beberapa pria. Tapi Faisal dan Ikram ketakutan. Melihat Rizal, mereka seperti harimau turun dari gunung. Penampilan agresif mereka seolah-olah akan memakannya. Maafkan hidup kami. Selamatkan hidup kami. Kami tidak berani lagi. Faisal memohon belas kasihan sebelum dia dipukuli. Dengan rendah hati, ekspresi di wajahnya. Dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Tentu saja, Faisal juga merasa bahwa memohon belas kasihan sekarang tidak berguna. Dia juga memohon belas kasihan kepada Aditya sebelumnya. Aditya melepaskannya, dan sekarang memohon belas kasihan mungkin tidak berhasil benar-benar membiarkan Faisal jika Anda menebaknya dengan benar. Bahkan jika Aditya tidak memiliki ingatan, dia masih dapat mengingat betapa tak tahu malunya Faisal. Apakah Anda masih memohon belas kasihan kepada saya? Apakah Anda pikir saya akan selalu memberi Anda kesempatan? Aditya memandang Faisal dengan mata dingin yang tidak bisa berkata-kata. Kali ini saya benar-benar tahu saya salah. Tuan Aditya, selama Anda membiarkan saya dan putra-putra saya pergi, saya hanya akan mematuhi Anda di masa depan,
dan saya tidak akan pernah berani lagi. Aku akan mengikutimu. Kamu melakukan hal yang benar. Faisal berlutut dengan wajah pahit dan memohon kepada Aditya dengan pahit. Ya, Tuan Aditya. Aku juga. Aku tidak akan berani melakukan apapun denganmu. Di masa depan, saya akan memberikan yang Anda butuhkan di masa depan. Ikram juga berlutut dan berteriak. Aku menyebutmu lumpuh. Martislah yang pertama bergegas. Gagang pistol menghantam kepala Ikram. Dengan sekejap, dan dia jatuh segera setelah matanya menjadi gelap, hampir pingsan. Tidak menunggu agar Faisal bereaksi. Ayo. Lelaki tua itu ditendang oleh Rizal. Dan kemudian Gagang beberapa senapan menyambut Faisal dengan keras, dan memukul lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, Faisal dan Ikram tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Dia dipukuli setengah mati dan jatuh ke tanah bersenandung. Aditya melihat semua ini dengan dingin dan tidak pernah mengatakan apa-apa. Mengenai keluarga Faisal dan putranya, Aditya tidak punya kesabaran sama sekali. Dia sekarang berpikir untuk membunuh keluarga Faisal dan putranya. Anjani tidak pernah meninggalkan Aditya di pegunungan tandus seperti ini. Dia merasa paling aman untuk tinggal di sisi Aditya. Sebelumnya, dia ditakuti oleh keluarga Faisal dan putra-putra mereka. 3 anggota keluarga Faisal adalah mimpi buruknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saudara iparnya akan sangat kuat ketika dia datang, dan dengan cepat membersihkan keluarga Faisal. Anjani mengagumi Aditya dari lubuk hatinya. Wajahnya sangat panas sehingga dia merasa bahwa dia sangat bodoh sebelumnya. Jika tahu bahwa saudara ipar saya sangat kuat, saya tidak akan pernah bisa memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Dia ingin meminta maaf kepada Aditya, tetapi Aditya bahkan tidak menatapnya saat ini. Jadi dia harus tetap diam. Sony cukup kuat, dia jauh lebih kuat dari ayahnya dan Ikram. Lagi pula, dia sangat pandai, dan tidak mungkin melakukan semuanya sekaligus. Aditya, jika kamu ingin membunuhku, jangan biarkan aku kembali ke Palopo. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sony menatapnya dengan ganas, mengancam Aditya dengan kejam. Karena Sony juga tahu bahwa tidak ada gunanya memohon kepada Aditya lagi. Dan Aditya tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Sony benar-benar terkesan. Aditya benar-benar tidak berencana untuk mengampuni Sony. Melihat Sony masih berani berteriak, Aditya hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Sony, apakah menurutmu aku terlalu baik dan tidak akan melakukan apapun padamu? Aditya berjalan ke arah Sony dan berkata dengan senyum tipis. Sony sangat arogan di permukaan, tetapi hatinya sudah kosong. Terutama ketika dia melihat senyum di wajah Aditya, dia merasa lebih bingung. Secara umum, orang yang tidak marah tetapi tertawa dalam situasi ini sangat sulit untuk diprovokasi. Apa yang kamu inginkan? Sony bertanya kepada Aditya dengan hati nurani yang bersalah. Perlahan mundur, mencoba menjauh dari Aditya. Oke, aku akan memberitahu kamu sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Aditya berkata dengan dingin, dan kemudian tiba-tiba meraih punggung Sony. Sony ini juga cukup sial, dan setelah ditangkap oleh Aditya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Setelah tendangan keras, hidung Sony ditendang dengan bengkok, dan wajahnya berlumuran darah. Aditya terlalu malas untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Jadi dia melemparkan orang itu ke tanah dan berkata kepada Rizal, taruhlah ayah dan putranya terlebih dahulu. Ya, Rizal setuju dan mengambil tali. Semuanya diikat. Dan kali ini mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Tuan Aditya, bagaimana cara menghadapi mereka? Bunuh mereka di tempat, kata Rizal dengan dingin saat ini. Meminta petunjuk dari Aditya. Mendengar kata-kata Rizal, Faisal dan Ikram sangat ketakutan hingga mereka mati rasa. Sekarang selama Aditya mengangguk, Faisal dan kedua putranya akan meninggalkan dunia. Sony tidak gila lagi, tidak peduli seberapa kejamnya dia. Dia takut mati. Lebih baik mati daripada hidup. Melihat Aditya dengan penuh semangat, Sony tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Tetapi dia juga berharap Aditya tidak akan memerintahkannya untuk dibunuh. Tuan Aditya, tolong selamatkan kami. Selama kami bertahan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan.
Faisal sangat ketakutan sehingga dia hampir mengalami serangan jantung. Ya, Tuan Aditya, itu semua salah saudaraku. Dia bersikeras terus-menerus, menyebabkan bencana besar seperti itu. Ikram juga memohon pada Aditya, dan melemparkan kesalahan pada saudaranya. Melihat bahwa Faisal dan Ikram memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, niat membunuh Aditya juga menurun banyak. Awalnya, Aditya ingin menghancurkan keluarga Faisal dan putranya. Tetapi sekarang, dia memikirkan Alfian dan Wawan, yang bekerja sebagai kuli di Afrika. Keluarga Alfian pasti sangat kesepian di Afrika. Mengapa mereka tidak mendapatkan keluarga Faisal dan putranya juga, atau bergabung dengan keluarga Alfian? Memikirkan hal ini, Aditya tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, dia bertanya kepada Rizal, apakah temanmu yang menambang di Afrika masih kekurangan tenaga kerja? Rizal segera mengerti ketika dia mendengar Aditya menanyakan ini. Cara Aditya tidak bisa menahan tawa pada apa yang akan dia lakukan. Oh, tentu saja masih kurang. Baiklah kalau begitu. Mari kita kirim keluarga Faisal dan putranya hari ini, dan biarkan mereka melakukan reformasi perburuan yang baik. Aditya berkata dengan tenang, bersambung.